Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat dakwah yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam agama Islam, yaitu pengharaman babi. Dalam perjalanan cerita ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek dari awal mula larangan ini, alasan dibaliknya, dan dampaknya bagi umat Islam hingga saat ini. Mari kita telusuri bersama kisah menarik ini. Cerita mengenai babi dalam konteks zaman Nabi Nuh adalah topik yang menarik. Meskipun tidak ada spesifikasinya, kita dapat merenungkan konteks zaman Nabi Nuh dan bagaimana ajaran yang diajarkan mungkin berhubungan dengan hal tersebut. Berikut adalah penjelasannya. Zaman Nabi Nuh terjadi pada periode yang sangat awal dalam sejarah manusia, di mana masyarakat masih sangat primitif dan belum memiliki hukum-hukum yang diatur secara formal. Masyarakat pada waktu itu hidup dalam kebodohan dan jauh dari petunjuk ilahi, dengan banyak yang menyembah berhala dan melakukan berbagai tindakan yang dianggap salah. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk mengajarkan tauhid, keesaan Tuhan, dan menyeru umatnya untuk meninggalkan penyembahan berhala, serta menjalani kehidupan yang sesuai dengan petunjuk Allah. Dalam konteks ini, ajaran mengenai makanan yang halal dan haram juga mungkin mulai diperkenalkan, meskipun tidak didokumentasikan secara spesifik dalam teks agama. Pengharaman hewan tertentu. Dalam konteks hukum Islam, banyak hewan dianggap halal atau haram berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, babi dikenal sebagai hewan yang najis dalam tradisi Islam. Meskipun tidak ada riwayat yang menyatakan Nabi Nuh secara eksplisit tentang babi, penting untuk memahami bahwa ajaran mengenai makanan yang bersih dan halal mungkin sudah ada sejak masa tersebut. Perkembangan hukum seiring waktu. Pengajaran yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Nuh, adalah bagian dari wahyu ilahi yang mengajarkan umat manusia tentang cara hidup yang baik dan benar. Larangan tertentu terhadap makanan yang dianggap najis mungkin sudah ada dalam konteks hukum-hukum yang lebih luas mengenai kebersihan dan kesehatan. Setelah zaman Nabi Nuh, hukum-hukum yang lebih spesifik mengenai halal dan haram mulai diturunkan melalui para nabi berikutnya, termasuk Musa dan Muhammad. Ini termasuk penegasan mengenai daging babi yang menjadi bagian dari hukum syariah yang lebih formal. Meskipun tidak ada pembahasan secara khusus mengenai babi, penting untuk memahami bahwa ajaran tauhid dan ketaatan kepada perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Nuh mencakup prinsip-prinsip mengenai kebersihan dan menjaga kesehatan. Hal ini menjadi lebih jelas dengan penurunan wahyu yang lebih lanjut dalam ajaran Islam. Konteks zaman beliau menunjukkan bahwa prinsip-prinsip mengenai kebersihan, kesucian, dan ketaatan kepada Allah sudah ada. Pengajaran tentang makanan halal dan haram menjadi lebih jelas dengan adanya wahyu yang diturunkan kepada para nabi setelah Nabi Nuh, hingga sampai kepada Nabi Muhammad yang secara eksplisit mengharamkan daging babi. Pengharaman ini mencerminkan nilai-nilai yang sangat penting dalam agama Islam, termasuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Zaman Nabi Muhammad SAW. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab terdiri dari berbagai suku dan golongan. Di antara mereka ada suku Quraisy, Khazraj, dan Aus yang memiliki tradisi dan kepercayaan yang berbeda-beda. Pada waktu itu, beberapa suku seperti Quraisy tidak menganggap babi sebagai hewan yang baik untuk dikonsumsi. Namun, ada juga suku-suku yang tidak memiliki larangan khusus terhadap daging babi. Dalam masyarakat yang beragam ini, terdapat pemahaman yang berbeda tentang makanan yang dianggap halal dan haram. Ada yang percaya bahwa daging babi adalah kotor dan najis, sedangkan yang lain tidak mempermasalahkannya. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari tanpa pengetahuan tentang bahaya kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh daging babi. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada tahun 610 Masehi, beliau menerima wahyu dari Allah. Salah satu wahyu yang sangat penting adalah mengenai larangan mengonsumsi daging babi. Dalam surah Al-Baqarah, Allah dengan jelas menyampaikan larangan terhadap makanan tertentu, termasuk daging babi. Sesungguhnya Dia hanya melarang kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih atas nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 173. Dalam ayat ini, Allah tidak hanya melarang daging babi, tetapi juga mengingatkan umatnya tentang pentingnya menjaga kesucian makanan. Ini adalah petunjuk yang sangat berarti bagi umat Islam yang baru mulai memahami agama mereka. Setelah menerima wahyu ini, Nabi Muhammad mulai menjelaskan kepada para sahabat dan pengikutnya mengenai pentingnya mengikuti perintah Allah.
Beliau mengingatkan mereka untuk menjauhi daging babi dan menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Mengapa babi diharamkan? Pengharaman babi bukanlah keputusan yang diambil sembarangan. Mari kita lihat beberapa alasan yang mendasari larangan ini. 1. Aspek kesehatan. Banyak penelitian modern menunjukkan bahwa daging babi dapat membawa berbagai penyakit berbahaya. Penyakit seperti trichinosis adalah contoh nyata dari apa yang bisa terjadi ketika seseorang mengonsumsi daging babi. 2. Kebersihan. Babi adalah hewan omnivora, yang berarti mereka dapat memakan berbagai jenis makanan, termasuk hal-hal yang najis. Dalam pandangan Islam, menjaga kebersihan dan kesucian makanan adalah bagian penting dari iman. Allah menginginkan umatnya untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat membahayakan jiwa dan raga. Oleh karena itu, larangan terhadap daging babi menjadi lebih dari sekadar perintah. Ini adalah upaya Allah untuk melindungi umatnya dari bahaya. Masa Nabi Muhammad dan penegasan larangan. Selama masa hidup Nabi Muhammad, beliau tidak hanya mengajarkan tentang larangan ini, tetapi juga memberikan contoh nyata. Di tengah masyarakat yang beragam, beliau berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai baru, termasuk pemahaman tentang makanan halal dan haram. Nabi Muhammad, yang berasal dari suku Quraisy, dengan tegas menyampaikan bahwa mengikuti perintah Allah adalah bentuk ketaatan yang paling utama. Dalam banyak kesempatan, beliau menjelaskan kepada para sahabatnya, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib, tentang pentingnya menjauhi daging babi dan memberikan penjelasan yang mendalam mengenai hal ini. Kisah-kisah dari kehidupan Nabi dan para sahabat menjadi teladan yang bisa diikuti. Mereka melihat sendiri bagaimana Nabi Muhammad hidup sesuai dengan wahyu yang diterimanya, dan ini menjadi pendorong bagi mereka untuk taat. Dampak pengharaman dalam masyarakat Muslim. Sejak saat itu, larangan mengonsumsi daging babi menjadi norma yang diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Muslim berusaha keras untuk memastikan makanan yang mereka konsumsi adalah halal. Di pasar-pasar, kita bisa melihat bagaimana produk-produk halal sangat diperhatikan. Masyarakat Muslim secara aktif menjauhi daging babi dan memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi memenuhi standar halal. Suku-suku yang dulunya memperbolehkan konsumsi daging babi kini mulai beralih dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ini menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Hingga saat ini, pengharaman babi tetap menjadi salah satu prinsip penting dalam kehidupan umat Muslim. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai kesehatan dan kebersihan, banyak orang juga mulai menyadari betapa pentingnya untuk menjauhi daging babi demi kebaikan tubuh dan jiwa. Tidak hanya soal diet, tetapi pengharaman ini juga mencerminkan bagaimana Islam mengatur kehidupan umatnya secara komprehensif. Ini menjadi pengingat bagi umat Islam untuk senantiasa taat dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama. Pengharaman ini menjadi bagian dari identitas umat Islam. Umat Islam di seluruh dunia, dari Indonesia hingga Timur Tengah, semuanya memiliki satu kesamaan, keyakinan untuk menjalani kehidupan yang bersih dan halal. Demikianlah kisah tentang awal mula pengharaman babi dalam Islam. Dari zaman pra-Islam yang penuh keraguan hingga wahyu yang membawa petunjuk baru, kita dapat melihat bagaimana Islam memberikan arah dan tujuan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga sebuah bentuk cinta dan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Mari kita jaga ketaatan kita dan terus berusaha untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan kepada kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Apa pendapat kalian tentang pengharaman babi? Mari kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.